gitu. Kenapa nggak sebagai faktor risiko? Banyak mahasiswa yang selama ini saya uji itu menampilkan nilai odds ratio yang nilainya kecil dari 1. Sehingga ketika menginterpretasikan dia jadi salah. Nah, ketika dia menyampaikan bahwa membaca odds ini kan odds ratio itu diartikan sebagai faktor risiko. Jadi kalau kebanyakan mahasiswa yang melakukan skripsi membacanya orang yang tidak memiliki komorbid berisiko 0,018 kali dibandingkan dengan yang memiliki komorbid lebih dari 4 atau lebih kayak gitu. Nah, itu sedikit membingungkan karena 0,018 ini tetap dinyatakan sebagai risiko, padahal kan tidak ada risiko. Dia kan sebagai protektif. Nah, itu kesalahannya. Nah, yang kedua, kenapa kita tidak mencari risikonya kalau dia lebih mudah untuk dibaca? Nah, kalau dia mau risikonya, maka kita harus inikan ke risikonya. Jadi untuk dapat nilai risiko berarti di sini 4 atau tidak bisa. Tidak mau dia. Oke, bentar. Dia kalau begini kan tetap ada nih yang di sininya 4. Berarti di sini ada 4 besar sama 4 komorbid. Nah, di sini OTS-nya 1. Karena yang 4 komorbid dibanding dengan dia sendiri. Nah, kalau saya ingin balikan, maka untuk jadi OTS-nya positif, itu saya tinggal balikan ini jadi 1 per 0,1018. Di sini 1 per 0,018. Ini jadi 1 per 0,0. Ini sama dengan yang disebut Pak Ali tadi, kemudian jadi 1 per 0,058. Nah, ini jadinya nanti akan positif. Jadi yang akan menjadi apa namanya? Yang akan menjadi baseline itu nanti komorbidnya. Jadi tidak komorbid, nanti hasil ini nanti bisa dibaca bahwa pasien yang mengalami lebih sama atau lebih dari 4 komorbid memiliki risiko sekian kali dibandingkan pasien yang tidak memiliki komorbid untuk mengalami COVID-19 seperti itu. Hal-hal seperti itu cara membacanya. Oke ya. Nah, secara spesifik kita coba nih ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya praktekkan menggunakan SPSS ya. Oke. Nah,
Nah, menggunakan SPSS. Nah, kapan kita bisa menggunakan regresi logistik misalnya? Di regresi logistik kok saya pengen tahu nih, di regresi logistik itu bagaimana sih analisis multivariabel? Nah, analisis multivariabel itu ada beberapa nih. Di kalau di kompartmen nih, yang multivariabelnya ini univariat multivariatnya general linear model ada univariat multivariat dan repeated main source. Itu yang tadi berapkan oleh general linear model. Nah, ada yang kita ingin lihat nanti agak regression. Nah, ini ada binary logistik, ada multinomial logistik, ada ordinal, ada probit. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam multivariabel. Nah, untuk beberapa ya, multivariabel itu bukan jenis analisisnya, tapi berapa variabel independen yang terlibatnya. Nah, itu sebagai kata kuncinya. Kalau dia menggunakan regresi logistik, tetapi variabel yang dimasukkan hanya satu independen dan satu dependen, itu tetap varian. Begitu juga kalau regresi linear. Begitu juga tuh. Kalau di korrelat ini, kalau di regresi linear pun begitu. Jadi kalau dia hanya satu variabelnya, maka dia tetap satu saja, tetap sebagai bivariat, bukan multivariat. Nah, kita melakukan fokus pada regresi logistik. Regresi logistik itu kapan bisa digunakan misalnya? Nah, regresi logistik salah satunya bisa digunakan apabila variabel dependen itu kategori, dan kategori yang itu spesifik, bukan yang lebih dari hanya dua kategorinya saja. Nah, dari dua kategori misalnya kita bisa cek yang mana aja yang dua kategori. Misalnya saya cek hipertensi. Di hipertensi ini kategorinya cuma dua, iya dan tidak. Kemudian misalnya untuk yang merokok ini apakah dua? Nah, kalau yang merokok dia ada zakat tidak pernah, mantan perokok tidak bisa digunakan sebagai variabel dependennya. Sebagai independen oke, tapi sebagai dependen tidak boleh untuk regresi logistik. Ya. Sebagai catatan bahwa yang boleh dilakukan regresi logistik ketika dependennya satu. Misalnya kalau seperti saya gula darah ini. Ya, untuk gula darah sepertinya gula darah. Gula darah di sini terkontrol tidak terkontrol. Ini juga dua kategori. Nah, itu bisa. Nah, saya ingin melakukan saja mempunyai variabel, yaitu saya ingin mengetahui hubungan antara faktor risiko yang menyebabkan hipertensi. Jadi saya akan ambil tiga variabel untuk independennya dan terhadap variabel hipertensi. Yang saya akan masukkan adalah jenis kelamin, tingkat stres, sama gula darah. Nah, berarti variabel dependennya adalah hipertensi, independennya jenis kelamin, tingkat stres, dan gula darah. Saya bikin analyze saya pilih bivariat, binary logistik, saya ambil yang ini, masukkan variabel hipertensinya, kemudian masukkan jenis kelamin, tingkat stres, dan kadar gula. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti kita akan lihat hasilnya. Hasilnya akan ada nilai saya tidak bisa baca catatan ya. Bisa lihat kursor saya ya. Nah, di dalam kursor ini ada jenis kelamin nih. Saya pindahkan aja.
Dari variabel ini, saya ingin melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin, tingkat stres, gula darah, dengan hipertensi. Nah, syarat regresi logistik, hipertensinya dua kategori, 0, 3, 1 ya. Nah, variabel yang lainnya boleh kategori, boleh dua kategori, boleh lebih dari kategori. Nah, ketika saya ingin melihat apakah ada hubungan antara jenis kelamin, tingkat stres dengan gula darah. Di sini kita bisa lihat signifikansinya. Kalau signifikansinya di sini, itu kita bisa melihat tidak ada yang berhubungan. Nah, nilai beta dari persamaannya nilainya ini. Terus nilai OR itu bisa dapat dari mana? Nilai OR-nya itu yang ini. Di eksponensialkan. Jadi hasil nilai 0,603 itu merupakan hasil dari eksponen minus 0,505. Nah, itu. Ya, nilainya seperti itu. Nah, kalau begini kita tidak ada hubungan signifikan, biasanya analisisnya oke, selesai. Jangan ada yang signifikan, nggak bisa kita modelkan. Coba kita lihat variabel lain. Kita cek aja deh semua variabel. Kalau tadi 3 variabel, kita ingin screening variabel apa aja yang berhubungan. Misalnya saya akan cek semua variabel yang mungkin untuk dilihat. Oke, coba kita masukkan semua variabel untuk mengecek apakah ada yang berhubungan atau tidak. Dari hasil ini ternyata tidak ada satu variabel pun yang berhubungan signifikan. Nah, kalau begitu kita tidak bisa lanjut ke pemodelan. Nah, seandainya kita coba kita random datanya. Tidak ada yang signifikan juga. Oke. Dari data ini ya. Saya punya data apa yang signifikan. Coba variabel dependennya dirubah deh. Oke, di sini ada kita ya. Dari sini kalau dilihat variabelnya tingkat stres dengan pendidikan itu berhubungan dengan kondisi kadar gula darah. Jadi kita lihat hubungan apakah ada hubungan. Ini kalau semua variabelnya ya, akan saya masukkan jenis kelamin tetap, jenis kelamin, tingkat stres,
kemudian pendidikan. Saya hubungkan dengan kadar gula darah. Jadi kita fokus ke tiga variabel ini aja. Dari tiga variabel ini misalnya kita keluarkan jadi kita hanya fokus tinggal kepada tiga variabel independen. Kita hanya fokus ke ini. Nah, kalau di sini yang berhubungan hanya menjadi tinggal pendidikan ya. Jadi tingkat stres, jenis kelamin itu tidak lagi berhubung. Padahal tingkat stres tadi berhubungan kalau di variabel apa dimasukkan variabel lain. Jadi ini sebagai penanda bahwa mungkin saja ada kompounder di antara variabel yang kita keluarkan tadi. Nah, kita secara lengkap akan melakukan analisis pendidikan. Jadi cara lengkapnya kita akan regression, analisis logistik, terus kita masukkan kategorinya itu untuk tingkat stres dan tingkat pendidikan. Oke. Kemudian optionnya kita ambil confident interval 95%. Oke. Ini jadinya kalau kita ingin mengetahui ada tidak variabel independen dan dependennya. Nah, kalau dia variabelnya independennya lebih dari dua variabel, maka harus didalami seperti ini. Nah, kalau di sini tadi belum didami, kita akan lakukan dami terhadap variabelnya. Nah, ini disebut dami. Jadi stres itu ada tiga kategori. 1, 2, 3. Pendidikan itu ada 5 kategori pendidikan. Nah, kalau dilihat di sini, nilainya di sini itu nggak ada lagi yang signifikan. Ada yang signifikan di stres signifikan. Kalau tadi tidak didami, tidak muncul signifikansinya. Untuk pendidikan itu yang ini signifikan, yang ini signifikan. Yang ini signifikan. Nah, bagaimana kita mengetahui hubungannya ini signifikan dan tidak signifikan? Misalnya, ingin model mana yang paling bagus? Stres dan pendidikan itu ada yang berhubungan, ada yang tidak berhubungan untuk kategorinya. Nah, meskipun dia dalam kondisi seperti ini, nilai untuk pendidikan 3 dan 4-nya tidak berhubungan, dia tetap dimasukkan karena masih dalam satu variabel yang sama. Jadi dia tetap aja masuk dan dinyatakan pendidikan berhubungan dengan kondisi kadar gula darah. Nah, untuk yang nanti spesifiknya mana yang berhubungan itu antara pendidikan kategori 1 dengan kategori 0, kategori 2 dibandingkan kategori 0, sedangkan untuk kategori 3 dan 4 kalau dibandingkan dengan kategori 0 dia tidak berhubungan atau tidak berbeda. Nah, untuk tingkat stres kode 0 dibandingkan kode 1 itu berhubungan, dibandingkan kode 2 juga berhubungan. Nah, di sini untuk yang ini itu faktor risiko, kalau yang ini itu profit. Ya. Terus bagaimana kita bisa mendapatkan model yang bagus misalnya? Jadi, apakah variabel jenis kelamin harus tetap apa enggak gitu. Padahal kan dia ini sebagai variabel yang tidak signifikan keluarkan apa enggak. Nah, modelnya itu ada beberapa cara ya. Cara pertama itu kita bisa menggunakan analisis regresi logistik, tapi di sini metodenya ini diganti. Metodenya itu ada forward, ada backward. Nah, yang paling sering digunakan adalah backward
LR ini atau yang manapun boleh, tidak masalah. Misalnya kita pakai MBWR, kita oke kan. Nah, dia akan melakukan pemodelan sendiri. Jadi modelannya akan ada model step 1, step 2 dan sebagainya. Nah, misalnya di ini equation ini ada step 1, ada step 2. Dan kemudian ada model if time remove. Jadi kalau bagaimana lain dirikan. Nah, pada step 1, step 2 ini, step 1 ini masuk dan step 2 itu ketika variabel jenis kelamin dikeluarkan. Nah, bagaimana kondisinya misalnya? Jadi kalau melihat dari model ini, maka step 2 ini adalah model yang terbaik. Jadi jenis kelamin tidak dimasukkan itu kalau kita menggunakan metode stepwise. Nah, stepwise itu begitu aja kita masukkan backward atau forward. Nanti dia akan step sendiri. Step terakhir itu yang akan dianggap sebagai step final. Jadi SPSS akan mengkomputasi sendiri mana variabel yang terbaik. Bagaimana seandainya saya tidak mau stepwise, tapi saya mau menggunakan metode apakah variabel jenis kelamin itu komponen atau enggak. Kalau tadi stepwise selesai di model step 2. Jadi yang ada dalam model itu nanti ada tingkat stres dan pendidikan saja. Nah, tingkat stres dan pendidikan inilah yang berhubungan dengan kondisi kadar gula darah pasien. Nah, itu selesai. Nanti tinggal membaca tuh bahwa tingkat stres kategori 1 itu nilai faktor risikonya 13,215 kali untuk mengalami kadar gula darah tidak terkontrol dibandingkan dengan tingkat pendidikan kode 0 seperti itu. Kalau tingkat pendidikan ini melihat gambaran yang berbeda gitu. Nah, di mana semakin tinggi pendidikannya itu dia sebagai faktor protektif untuk sementara. Namun selanjutnya setelah kategori 3 dan 4 dia tidak lagi sebagai faktor yang berhubung seperti itu. Kalau pamannya nolnya tidak berpendidikan, jadi SD SMP itu kalau dibandingkan dengan tidak berpendidikan dia sebagai faktor protektif. Jadi semakin tinggi pendidikannya semakin terkontrol gula darahnya. Tapi ketika dibandingkan dengan pendidikan tinggi dan pasca sarjana misalnya, dia tidak lagi ada hubungannya gitu. Nah, itu cara menggambarkannya. Terus kemudian kita beralih lagi bagaimana kalau kita ingin melakukan pengecekan confounder. Nah, kalau ingin melakukan pengecekan confounder, kita tinggal lihat nih. Kita kan sudah punya model untuk yang posisi lengkapnya nih. Tingkat stres dan lain sebagainya. Oke, kita lebih sebentar ya. Jadi sedikit bermasalah nih, laptop saya nggak bisa ngopi. Kita balikkan lagi nilai OR-nya. Kan dia perubahan OR itu kalau lebih dari 10% maka dianggap sebagai faktor confounding. Jadi kita lihat eksponen beta CI-nya untuk tingkat stres 1 itu 13, kemudian untuk yang tingkat stres 2 itu 18,597,
Kemudian untuk pendidikan itu 0,25, 0,037, 0,062, 0,082. Nah, ini OS ketika ada jenis kelamin. Nah, kita ingin lihat nih untuk ngecek kompounder apa enggak nih jenis kelaminnya. Maka kita lakukan analisis lagi, kemudian kita binarikan, keluarkan jenis kelaminnya. Kemudian oke lagi. Nah, kita lihat nih nilai OR setelah jenis kelamin dikeluarkan. Nah, jadi OR setelah dikeluarkannya sebesar 13,215. Untuk yang 17,144, kemudian 0,028, 0,042, 0,071, 0,093. Kita cari selisihnya. Yang sudah dikeluarkan belum dikeluarkan, dibagi yang belum dikeluarkan. Kalau begini, kita tinggal kalikan dia dengan 100. Kalau dia lebih dari 10%, maka dia harus sebagai confounder. Nah, kalau dilihat seperti ini, perubahan OR untuk pendidikan itu melebihi 10%. Nah, secara epidemiologis, variabel identifikasi sebagai confounder. Nah, kalau dia modelnya adalah model epidemiologis, maka model akhirnya dalam pemodelan multivariabel harus tetap ada variabel jenis kelamin. Itu ya, jadi itu perbedaan ketika kita menggunakan metode yang berbeda. Meskipun analisisnya analisis logistik, tapi ketika kita menggunakan pendekatan matematis dengan signifikansi model, yang dimana yang di dalam model multivariabel itu harus di model akhirnya hanya variabel yang signifikan. Nah, kita bisa melakukan dengan stepwise. Tapi kalau kita menggunakan tahapan analisis epidemiologis, maka kita harus mengecek apakah variabel yang kita keluarkan itu merupakan variabel confounder atau justru variabel interaktor yang menyebabkan interaksi. Nah, variabel confounder dan interaktor itu harus tetap dimasukkan ke dalam model. Karena apa? Kalau tidak dimasukkan akan ada misleading dalam membaca nilai faktor risikonya. Seperti itu ya. Jadi kenapa dia berbeda? Karena bisa saja jenis kelamin itu yang menggunakan metode tadi dia nggak masuk, tapi menggunakan metode ini masuk. Nah, mana yang perlu dipertimbangkan? Apakah yang epidemiologi atau tidak? Nah, itu pertimbangannya dari sudut peneliti. Nah, kalau saudara sebagai epidemiolog, maka variabel confounder itu sangat penting untuk sebagai pertimbangan dan nanti untuk pengambil kebijakan. Nah, kalau orang matematis itu tidak mengetahui substansi, dia akan memodelkan matematika saja. Jadi sebagai sarjana kesehatan, maka kita bisa melakukan bahwa ini confounder harus masuk ke dalam model, sehingga kita bisa memprediksikan. Nah, terus bagaimana cara menentukan confoundernya itu? Nanti kita akan telisik lagi bagaimana caranya confounder ini, apakah dia akan dibaca sebagai nilai tertentu atau nanti dia akan tetap dipertimbangkan dalam kebijakan atau dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu ya. Waktu kita sudah lebih dari 10. Mungkin untuk dipahami sementara waktu, jadi untuk bisa nanti jadi bahan diskusi setelah pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk UTS akan ada soal esai untuk setiap pertemuannya. Jadi mohon dipersiapkan. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu?
Izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak bertanya terkait materi tambahan, apa dari Bapak ada PPT materi atau bahan materi gitu nggak Pak? Dan saya sudah sampaikan kalau saudara menyimak, saudara mungkin bisa akan menjawab pertanyaan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, cukup ya. Sekian dari saya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik.